warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan judul makalah kami, yaitu klasifikasi ilmu dalam Islam. Pada yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Andes Muhammad Zainal Abidin MAG yang beranggotakan kelompok, mohon maaf ada kesalahan, ini kelompok 7 tetapi kelompok 4. Yang pertama Laili Lutfiani, Nurhana Ridawati, dan saya sendiri Rijani, kemudian Titik Intan Sari. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu pengelompokan ilmu menurut bidang disiplin ilmu masing-masing. Dalam ilmu dikenal umum murni, yaitu ilmu yang menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh fakta dan asas baru, dan ilmu terapan, yaitu ilmu yang diterapkan dalam pelayanan segala macam kepentingan manusia. Pembagian ilmu menurut disiplin ilmu masing-masing, yaitu yang pertama kelompok ilmu alam yang terbagi atas ilmu alam, fisika, kimia, dan astronomi, dan ilmu hayat, botani, zoologi, dan mikrobiologi. Yang kedua kelompok ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik. Dan yang ketiga kelompok humaniro seperti bahasa, seni, filsafat, agama, dan juga sejarah. Dan kemudian yang keempat yaitu kelompok matematika seperti aritmatika, aljabar, ilmu ukur, geometri. Dan ada yang menyatakan bahwa matematika bukanlah ilmu melainkan suatu cara berpikir deduktif, namun tetapi diakui bahwa matematika merupakan sarana penting bagi perkembangan ilmu. Adapun pengertian ilmu, kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Sehingga bisa diartikan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dalam secara sistematis, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandangi dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi, filsafat pengetahuan. Yang kemudian klasifikasi ilmu dalam Islam. Klasifikasi ilmu dalam Islam sebagaimana diketahui nas, berbagai cabang ilmu dan bentuk-bentuk ilmu pengetahuan dipandang dari perspektif Islam pada akhirnya adalah satu, yakni tidak dikenal pemisahan esensial antara ilmu agama dengan ilmu umum. Klasifikasi ilmu yang diberikan para ahli bukan bertujuan untuk mendikotomi ilmu yang pada perkembangan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada kemaslahatan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dasar epistemologi yang digunakan cukup kuat selama ini. Telah muncul pandangan dan keyakinan bahwa Islam menuntut agar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dilakukan secara utuh, yaitu bersumber pada ayat-ayat qauliyah Al-Quran dan hadis, dan sekaligus ayat-ayat kauniyah, hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Kedua sumber itu harus dipandang sama pentingnya. Klasifikasi ilmu menurut beberapa ahli. Klasifikasi menurut Al-Farabi. Klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi secara garis besar terbagi menjadi 5. Yang pertama ilmu bahasa, yang kedua logika, yang ketiga ilmu propaidik, yang terdiri dari ilmu aritmatika, geometri, optik, astrologi, musik, astronomi, dan lain-lain. Yang keempat ilmu fisika dan metafisika. Yang kelima ilmu sosial, yakni jurisprudensi dan retorika. Yang kedua klasifikasi ilmu menurut Ibnu Khaldun. Beliau memilih ilmu atas 2 macam, yaitu ilmu kauniyah dan
akliyah. Menurut Al-Ghazali, yaitu ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah adalah ilmu mengetahui keadaan hati yang mengajarkan nilai-nilai mulia, melarang tindakan yang melarang kesusilaan pribadi dan etika sosial syariah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu mukasyafah adalah berhubungan dengan hati, ruh, jiwa, dan pesucian jiwa. Ilmu ini diibaratkan seperti cahaya yang menerangi hati seseorang. Dan menurut Qutbi al-Din al-Shirazi, menurut klasifikasi ilmu yang telah dikemukakan beliau, terbagi menjadi dua jenis, yaitu filosofis dan non-filosofis. Adapun klasifikasi ilmu menurut Ibnu Sina terbagi menjadi dua macam, yaitu hikmah nazhariyah dan hikmah amaliyah. Hikmah nazhariyah yaitu ilmu teoris, hikmah amaliyah adalah ilmu-ilmu praktis. Sumber ilmu dan cara memperolehnya. Manusia diberkahi kalba atau hati yang dapat menerima pengalaman tentang alam metafisika. Mengetahui alam metafisika ini tidak dapat dilakukan secara langsung, namun harus melalui perantara wahyu. Ilmu yang datang dari Tuhan dapat diperoleh menjadi tiga cara, yaitu dengan indera yang sehat, laporan yang benar, dan intuisi atau yang disebut dengan irfani atau zauqi. Paradigma pendidikan Islam. Pembicaraan tentang paradigma pendidikan Islam berarti mengaitkan pendidikan Islam dalam konteks kekinian. Paradigma artinya satu, kasus yang digunakan sebagai sampel atau contoh. Yang kedua, kerangka konsep-konsep dasar dan postulasi yang menjadi acuan dalam proses penelitian. Yang ketiga, model dalam teori ilmu pengetahuan. Yang keempat, gugusan sistematis pemikiran. Tujuan pendidikan dan pendidikan Islam tidak bisa dipisah dengan tujuan hidup manusia adalah menyembah kepada Allah sebagai langkah-langkah manusia untuk mensucikan diri dari ego, rohani, pikiran, dan jasmani. Menurut Ahmad Mariba yang dikutip oleh Hamdani Ihsan, bahwa pencapaian tujuan Islam mengarah pada beberapa aspek. Yang pertama, aspek jasmani. Yang kedua, aspek kejiwaan. Yang ketiga, aspek kerohanian. Kesimpulannya, klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan ilmu menurut bidang disiplin ilmu masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, kata ilmu dan pengetahuan seringkali digabung menjadi ilmu pengetahuan. Kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti memahami. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Klasifikasi ilmu yang diberikan pada ahli bukan bertujuan untuk mendikotomi ilmu yang pada perkembangannya lebih banyak menimbulkan mudarat daripada kemaslahatan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Klasifikasi ilmu sendiri dimaksud untuk lebih mempermudah manusia dalam mempelajari ilmu agar manusia memiliki keahlian tertentu dalam disiplin ilmu, tetapi tidak menafikan ilmu selain sehingga terjadi keseimbangan dalam dirinya dan membawa kemanfaatan. Ya, terima kasih. Begitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.